Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rai Soccer TV dalam edisi Piala Dunia Qatar 2022. Kali ini saya mencoba mengajak semua sahabat, teman, rekan, dan netizen untuk berbicara tentang prestasi fenomenal Jepang saat ini, di mana mereka lolos dari grup E dengan menyingkirkan dua raksasa Eropa, Spanyol dan Jerman. Redaksi Rai Soccer TV mendapat banyak pertanyaan untuk kehebatan Jepang ini dan sebaliknya untuk kehancuran Jerman yang lebih awal kembali ke negaranya, yaitu Muller dan kawan-kawan. Kita lihat bahwa sebetulnya prestasi Jepang ini sudah diawali di Piala Dunia 2002 ketika Jepang bersama Korea Selatan menjadi tuan rumah, dan juga di 2018, 4 tahun lalu, di Piala Dunia Rusia, di mana untuk pertama kali Jepang menembus 16 besar. Dan prestasi kali ini sebetulnya tidak mencengangkan kalau melihat dari langkah mereka ke babak kedua. Tetapi yang mengagetkan adalah prestasi mereka menjuarai grup E dengan menyingkirkan Jerman yang pada 4 tahun lalu juga disingkirkan oleh salah satu wakil Asia, yaitu Korea Selatan. Berbicara tentang sepak bola Jepang, sebetulnya Jepang tidak mendadak meraih prestasi besar saat ini, atau boleh dikatakan bukan hanya dalam waktu setahun, 2 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun, tetapi sekitar 30 tahun sepak bola Jepang berproses hingga meraih prestasi seperti saat ini. Di awal tahun 1980-an, Federasi Sepak Bola Jepang atau JFA, Japan Football Association, memulai membangun sepak bola mereka secara terstruktur, sistematis, rapi, dan konsisten. Dan mereka menargetkan minimal 25 tahun kemudian mereka sudah berbicara di kancah internasional. Dan prestasi sekarang sebetulnya lebih cepat dari target yang, atau sedikit lebih lambat dari target yang mereka incarkan. Dan prestasi saat ini sedikit lebih lambat dari yang mereka targetkan sebelumnya. Nah, kita lihat seperti apa sih proses-proses yang dilakukan Jepang itu. Selain secara teknis dan administrasi, mereka melakukan semuanya itu dengan konsisten. Dan pada awal tahun 1990-an, Jepang mulai meninggalkan sepak bola amatir, di mana seluruh kompetisi dan pemainnya menjadikan sepak bola sebagai rekreasi dan hobi, dan status pemain juga adalah lebih banyak karyawan. Dan mereka beralih di tahun 1992 dengan membangun kompetisi profesional yang dinamai J-League. Lewat J-League inilah Jepang mulai menoreh prestasi demi prestasi lewat pemain-pemain besar yang lahir dari kompetisi tersebut. Sebut saja Hidetoshi Nakata, pemain yang pernah terlibat dalam kompetisi Liga Serie A Italia dengan memperkuat salah satu tim mapan Inter Milan. Juga ada Shinji Kagawa serta Masashi Nakayama, pemain-pemain yang mengharumkan nama besar Jepang di berbagai liga dunia, khususnya Eropa. Prestasi Jepang di lapangan ini tentu tidak saja didukung unsur-unsur teknis, tetapi unsur non-teknis di luar lapangan juga berperan besar bagi kemajuan sepak bola Jepang hingga saat ini. Ada 3 unsur yang berperan penting, yaitu pemerintah, pendidikan, dan keluarga. Dengan memakai semangat Bushido dan Shitsuke, semangat pantang menyerah didasari disiplin yang tinggi,
pemerintah membangun infrastruktur dan regulasi, sementara di bidang pendidikan seluruh siswa diajarkan sejak dini mulai hidup dengan pola disiplin yang tinggi, dan di keluarga anak-anak diajarkan oleh orang tua dalam kehidupan sehari-hari agar tetap melakukan disiplin. Contoh yang paling sederhana, di tempat umum mereka harus mengikuti antrian, juga berlalu lintas di jalan sesuai dengan peraturan, atau juga melakukan hal-hal yang segera dan mendadak secara tepat waktu. Dan yang paling kentara dan mencolok saat ini adalah jangan membuang sampah di sembarangan tempat. Contoh ini telah diperlihatkan oleh supporter atau penonton Jepang ketika berlangsungnya Piala Dunia Qatar, di mana dalam beberapa adegan kita menyaksikan langsung ada penonton Jepang yang usai pertandingan, walaupun Jepang saat itu menang atas Jerman dan Spanyol, mereka tetap menikmati euforia tersebut dengan melakukan kerja bakti memungut sampah di lingkungan tribun dalam stadion di mana mereka berada. Ini memperlihatkan bahwa aspek-aspek non-tenis dari sepak bola ikut menunjang tim nasional Jepang saat ini sehingga mencapai prestasi yang fenomenal. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, juga mendapat sorotan khusus tentu dari kompetitornya yang masih bertahan maju ke babak 16 besar. Tetapi Moriyasu dengan kerendahan hati menyatakan tim Jepang masih tetap berjuang untuk meraih prestasi lebih baik, dan semangat Bushido Shitsuke ini akan menjadi landasan kuat bagi mereka untuk terus bertarung. Dengan beberapa pemain yang terlibat di Liga Eropa dan juga beberapa pemain lainnya yang mantan terlibat di Liga-Liga Eropa, kekuatan Jepang memang terlihat merata di semua lini, sehingga dengan mudahnya Moriyasu bisa merangkai kekuatan timnya menjadi sebuah tim yang sangat solid dan kuat. Dan pernyataan Moriyasu memperlihatkan kerendahan hati dari seorang pelatih yang hebat. Menurut Moriyasu, Jepang sukses saat ini karena adanya kontribusi dari Jerman dan Spanyol juga dalam perjalanan mereka, dan Jepang akan terus berlatih, bertarung untuk mencapai prestasi-prestasi yang lebih baik dengan semangat Bushido dan Shitsuke. Bagaimana prestasi Jepang ini kita bandingkan dengan sepak bola Indonesia saat ini? Memang kita tidak perlu membedakan atau menyamakan, tetapi perlu mengambil hikmah positif dari keberhasilan Jepang saat ini. Karena apapun yang dilakukan Jepang dalam skala positif, Indonesia dan khususnya PSSI perlu mengadopsi untuk membangun sepak bola kita lebih baik, terutama dalam hal disiplin, mulai dari tingkat keluarga, sekolah maupun pemerintah. Semuanya diharapkan berperan maksimal untuk memajukan sepak bola kita. Contoh yang lain, Jepang saat ini memiliki lebih dari 1.000 pelatih bersertifikasi A-Pro, sertifikat yang bisa membawa seorang pelatih menangani klub profesional Liga 1 atau juga tim nasional. Indonesia sendiri baru memiliki 21 pelatih bersertifikasi A-Pro, dan menurut Direktur Teknik PSSI Indra Safri, pihaknya akan terus meningkatkan tidak saja kuantitas tetapi juga kualitas pelatih A-Pro ini. Dan saat ini PSSI telah atau sedang menyelenggarakan kursus peningkatan sertifikasi A-Pro, di mana diikuti oleh jumlah maksimal 24 orang dan akan berakhir pada Oktober 2023. Diharapkan pada 2023 di bulan Oktober 24 peserta tersebut telah lulus, sehingga akan menambah jumlah
pelatih bersertifikasi APRO menjadi 45. Dan setiap tahun, menurut Indra Safri, PSSI akan terus meningkatkan kuantitas jumlah sertifikasi APRO ini dengan menyelenggarakan kursus-kursus tersebut. Kita harapkan PSSI tetap semangat membangun sepak bola dan didukung oleh semangat Bushido dan Shinsuke ala Jepang. Dan ingat, bola itu bulat. Ikuti terus analisis yang tajam, cepat, dan akurat di Rai Soccer TV oleh Bung Yes. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Giring terus!